apa kabar? Saya Maria Yosia Natalia dari kelas 1G nomor absen 15 akan menjelaskan tentang pengendalian internal kas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih kas itu? Kas kita biasa menyebut dengan uang tunai. Kas dibagi menjadi 3, yaitu kas besar, kas bank, dan kas kecil. Kas besar merupakan kas atau sejumlah uang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sedangkan kas bank merupakan kas yang dititipkan oleh sebuah perusahaan di sebuah bank. Lalu kas kecil merupakan kas yang disisihkan oleh sebuah perusahaan untuk berjaga-jaga atau untuk keperluan-keperluan yang mendadak dan tidak rutin. Biasanya, kas kecil dilakukan dalam periode bulanan. Lalu, secara akuntansi, apa itu kas? Kas merupakan aset yang berupa uang tunai atau surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk sebuah transaksi dalam sebuah perusahaan tersebut. Apa sih tujuan pengendalian internal kas? Tujuan pengendalian internal dibagi menjadi 3, yaitu sebagai pengaman aset, sebagai informasi yang akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang pertama, sebagai pengaman aset. Pengendalian internal dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Yang kedua, merupakan informasi yang akurat. Informasi yang akurat sangat diperlukan untuk menjalankan sebuah perusahaan. Lalu, yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Perusahaan harus patuh pada hukum dan peraturan serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contohnya, standar serta hukum tersebut mencakup peraturan mengenai lingkungan hidup, kemudian peraturan keselamatan kerja, dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Unsur-unsur pengendalian internal kas dibagi menjadi 5, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, serta informasi dan komunikasi. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan sikap keseluruhan manajer dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian, yaitu yang pertama adalah filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang kedua, ada struktur organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, ada kebijakan personalia perusahaan. Unsur yang kedua adalah penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi, dan masih banyak lagi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Unsur yang ketiga adalah prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan dapat dicapai, serta dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang ada. Unsur yang keempat adalah pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal bertujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian. Unsur yang kelima adalah informasi dan komunikasi. Unsur ini penting dalam pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen
pertama, kita akan membahas mengenai pengendalian terhadap penerimaan kas. Adapun cara-cara yang dianjurkan dalam pengendalian penerimaan kas. Yang pertama yaitu semua penerimaan kas harus dicatat. Yang kedua, hendaknya penjualan kas pada hari itu disetorkan ke bank. Yang ketiga, pemegang kas harus dipisahkan dari petugas pencatatan transaksi kas. Pengendalian terhadap kas yang kedua adalah pengendalian terhadap pengeluaran kas. Adapun cara-cara pengendaliannya yang dianjurkan. Yang pertama adalah semua pengeluaran harus dilakukan menggunakan cek, kecuali pengeluaran dalam jumlah yang relatif kecil atau rendah. Yang kedua adalah cek yang dikeluarkan harus ditandatangani oleh minimal 2 orang pejabat. Yang ketiga, cek yang salah atau dibatalkan harus diarsir dengan rapi. Dan yang keempat atau yang terakhir, jika telah lunas, hendaknya diberi cap sebagai tanda telah lunas. Oke, itu